Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita lanjut ke part 5. Raja-raja di Syam. Pada masa Arab banyak diwarnai perpindahan berbagai kabilah. Maka suku Do'ah juga ikut berpindah ke berbagai daerah di pinggiran Syam dan mereka menetap di sana. Mereka adalah Bani Sulaih bin Halwan. Di antara mereka adalah Bani Daj'am bin Sulaih yang dikenal dengan sebutan Daj'amah. Mereka dimanfaatkan bangsa Romawi sebagai tameng untuk menghadapi gangguan orang-orang Arab dan sekaligus sebagai benteng pertahanan untuk menghadang bangsa Persia. Karenanya, bangsa Romawi mengangkat seorang raja dari suku ini yang kepemimpinannya berlangsung hingga beberapa tahun. Raja mereka yang terkenal adalah Ziyad bin Habulah. Kekuasaan mereka bertahan sejak awal abad kedua Masehi hingga akhir abad tersebut. Kekuasaan mereka berakhir setelah kedatangan suku Ghassan yang dapat mengalahkan Daj'amah. Bangsa Romawi mengangkat mereka sebagai raja bagi semua bangsa Arab di Syam. Ibu kotanya adalah Daumatul Jandal. Suku Ghassan terus berkuasa sebagai kaki tangan Kaisar Romawi hingga meletus perang Yarmuk pada tahun 13 Hijriah. Raja mereka yang terakhir, Jabalah bin Al-Aiham, memeluk agama Islam pada masa Amirul Mu'minin Umar bin Khattab. Kekuasaan di Hijaz. Ismail alaihissalam berkuasa di Mekah dan mengurus Ka'bah selama hidupnya. Beliau meninggal pada usia 137 tahun. Selanjutnya, dua putranya menggantikan kedudukannya secara berurutan, yaitu Nabat dan Qaidar. Ada yang berpendapat sebaliknya, yakni Qaidar lebih dahulu. Setelah itu, Mudad bin Amru al-Jurhumi. Dengan demikian, kepemimpinan Mekah beralih ke tangan orang-orang Jurhum dan terus berada di tangan mereka. Anak-anak Ismail merupakan titik pusat kemuliaan, sebab ayahnya yang telah membangun Ka'bah, namun mereka tidak mempunyai kewenangan memerintah sama sekali. Seiring dengan perjalanan waktu, kedudukan anak cucu Ismail terus mengalami kemerosotan, hingga keberadaan Jurhum bertambah lemah dengan kemunculan Nebukadnezar. Bintang Bani Adnan dalam bidang politik mulai redup di langit Mekah sejak masa itu. Buktinya, saat Nebukadnezar berperang melawan bangsa Romawi di Zatu Irak, komandan pasukan bangsa Arab dalam peperangan itu bukan berasal dari Bani Jurhum. Bani Adnan berpencar ke Yaman pada saat perang Nebukadnezar II, 587 sebelum Masehi. Lalu pergi bersama Ad ke Syam. Setelah tekanan Nebukadnezar mulai mengendur, Ma'ad kembali ke Mekah. Namun, dia tidak mendapatkan seorang pun dari Bani Jurhum kecuali Jurshum bin Jalhamah. Lalu dia menikahi anak putrinya Mu'annah dan melahirkan seorang anak yang dinamai Nazar. Keadaan Bani Jurhum di Mekah mulai memburuk dan keadaan mereka semakin sulit. Seringkali mereka berbuat semena-mena terhadap para utusan yang datang ke sana dan menghalalkan harta di Ka'bah. Hal ini membuat murka orang-orang dari Bani Adnan. Tatkala Bani Khuza'ah tiba di Maru Zahran dan bertemu dengan beberapa orang dari Bani Adnan yang merupakan keturunan Jurhum, mereka pun memanfaatkan kesempatan itu. Atas bantuan suku-suku Adnan yang lain, mereka menyerang Jurhum hingga dapat diusir dari Mekah. Dengan demikian, Bani Khuza'ah berkuasa di sana pada pertengahan abad kedua Masehi. Tatkala Bani Jurhum berkuasa, mereka menggali sumur Zam-Zam untuk mencari tempatnya secara persis.
lalu mengubur berbagai macam benda di sana. Ibnu Ishaq berkata, Amru bin Al-Haris bin Mudawat Al-Jurhumi keluar sambil membawa tabir Ka'bah dan Hajar Aswad, lalu menguburkannya di sumur Zam-Zam. Setelah itu, dia bersama orang-orang Jurhum berpindah ke Yaman. Tentu saja mereka sangat sedih karena harus meninggalkan kekuasaan mereka di Mekah. Tentang hal ini, Amr berkata di dalam syairnya, seolah tiada teman bagi si pemalas saat ke sofa. Tiada pula orang yang diajak mengobrol di Mekah. Kitalah penduduknya dan senantiasa berada di sana, menyertai taburan debu dan malam-malam yang berubah. Zaman Ismail alaihissalam diperkirakan berlangsung pada 20 abad sebelum Masehi. Sedangkan keberadaan Jurhum di Mekah diperkirakan sekitar 21 abad. Mereka berkuasa selama 20 abad. Khuzo'ah menangani urusan kota Mekah bersama Bani Bakar. Namun, kabilah-kabilah Mudor juga mempunyai 3 bidang penanganan, yaitu yang pertama, menjaga keamanan manusia dari Arafah hingga Muzdalifah, dan memberi izin kepada mereka saat meninggalkan Mina, yang boleh dilakukan setelah Bani Gots bin Murrah dari suku Ilyas bin Mudor, yang disebut Saufah. Artinya, siapapun tidak boleh melempar jumroh sebelum salah seorang dari Saufah yang melakukannya. Bila semua orang telah selesai melempar jumroh dan hendak meninggalkan Mina, orang-orang Saufah berada di antara dua sisi Aqabah dan tidak ada seorang pun yang boleh melewati sebelum mereka melewatinya. Setelah orang-orang Saufah musnah, tradisi ini dilanjutkan oleh Bani Sa'ad bin Zaid dari Tamim. Kedua, melakukan ifadah atau bertolak dari Juma'. Pada pagi hari nahar, hari penyembelihan hewan kurban, menuju Mina, urusan ini diserahkan kepada Bani Udwan. Yang ketiga, menangguhkan bulan-bulan haram yang menjadi wewenang Bani Tamim bin Adi dari Bani Kina'ah. Kekuasaan Khuzaah di Mekah berlangsung selama 300 tahun. Pada masa kekuasaan mereka, orang-orang Bani Adnan berpencar di Najd, di pinggiran negeri Irak dan Bahrain. Sementara itu di pinggiran Mekah ada suku-suku dari Quraisy, yaitu Hulul dan Hurum, serta suku-suku lain dari Bani Kinanah. Bani Kinanah sendiri tidak memiliki wewenang sedikit pun untuk menangani Mekah dan Baitul Haram, hingga muncul Qusay bin Kilab. Tentang Qusay ini dikisahkan bahwa bapaknya meninggal dunia saat dia masih kecil dalam asuhan ibunya. Lalu ibunya kawin lagi dengan seorang laki-laki dari Bani Uzrah, yaitu Rabi'ah bin Haram, yang kemudian membawanya ke perbatasan Syam. Setelah Qusay menginjak remaja, dia kembali ke Mekah, yang saat itu jabatan gubernur Mekah dipegang oleh Hulail bin Hubsyah dari Bani Khuza'ah. Qusay melamar putri Hulail yang bernama Hubba, dan ternyata lamaran itu disambut baik olehnya. Dia pun dinikahkan dengan putri Hulail. Setelah Hulail meninggal dunia, terjadi peperangan antara Khuza'ah dan Quraisy, yang akhirnya mengantarkan Qusay menjadi pemimpin Mekah dan menangani urusan Baitul Haram. Ada 3 riwayat yang menjelaskan sebab meletusnya peperangan, yaitu yang pertama, setelah Qusay mempunyai banyak anak dan hartanya melimpah, bersamaan dengan itu Hulail pun meninggal dunia. Maka dia merasa bahwa dirinya lebih berhak berpuasa di Mekah dan menangani urusan Ka'bah dari Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Sementara itu, Quraisy adalah pelopor anak keturunan Ismail. Maka dia melobi beberapa pemuka Quraisy dan Bani Kinanah agar mengusir orang-orang dari Bani Khuza'ah dan Bani Bakar dari Mekah.
Usul ini disambut baik dan mereka pun melakukannya. Yang kedua, menurut pengakuan Bani Khuza'ah, Hulail telah berwasiat kepada Qusay agar menangani urusan Ka'bah dan Mekah. Yang ketiga, Hulail telah menunjuk putrinya Hubbah sebagai orang yang berwenang atas penanganan Ka'bah. Lalu Abu Gibshan al-Khuzai tampil sebagai orang yang mewakili Hubbah. Maka dia pun menjaga Ka'bah. Setelah Hulail meninggal dunia, Qusay memberikan wewenang mengurusi dan menjaga Ka'bah dari Abu Gibshan yang ia tukar dengan satu geriba arak. Tentu saja orang-orang Bani Khuza'ah tidak menerima jual beli itu. Mereka berusaha menghalangi Qusay agar tidak bisa tampil sebagai pengawas Ka'bah. Qusay mengumpulkan beberapa pemuka Quraisy dan Bani Kinanah untuk mengusir Bani Khuza'ah dari Mekah, dan ternyata mereka menyambut ajakan Qusay tersebut. Syukron, kita akan melanjutkan di part-part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.